Jadi saya, klienku Risman Hasilwan Canibar, rekanku, sahabatku Andi Aswan dan Ibu Elidawati. Elidaneti. Salah dikit nggak apa-apa ya. Kalau tak salah tidak enak, tidak ada. Baik, hari ini kami ada di Polda Metro Jaya berdiskusi memfinalkan tentang SP3 Risman Hasilwan Canibar. Jadi rekan-rekan, hari ini adalah finalisasi SP3. Sekali lagi saya katakan finalisasi SP3. Artinya sudah final. Berhubung karena DIR lagi keluar, kami minta DIR dulu yang harus kompes atau memberitakan kepada media lah. Baru kami, seperti waktu kami mau berangkat ke Solo. Jadi budaya itu kami balikkan juga sekarang. Berhubung DIR ada tugas yang sangat penting, jadi Pak DIR hari ini tidak bisa kompes. Tapi di dalam intinya kami boleh katakan sudah selesai semua. Cuman kami tidak mau dulu membacakan apa isi-isinya, yang jelas sudah final lah ceritanya. Tapi untuk memfinalkan secara definitif hukum, besok DIR akan kompes dulu. Baru 15 kemudian kami kompres secara total. Kami akan panggil rekan-rekan pelapor yang bertiga, Lecumanan, Andi Kurniawan, dan Bu Haret Samuel Sweken. Dan mungkin ada rekan yang lain dari kuasa hukum Pak Jokowi juga besok kami undang. Jam 1 rekan-rekan ya. Jadi hari ini kami boleh katakan hanya menginformasikan kondisi ada di dalam. Dan ya semua sudah oke lah. Sebenarnya saya udah pegang semua, tapi saya tidak mau melangkahi Pak DIR yang begitu baik sama kita, kurang lebih 1,5 bulan. Pengajuan restoratif justice dari rekan atau klien Risman Hasilwan Canibar tanggal 3 Maret. Sekarang sudah tanggal 15 ya, hampir 1,5 bulan, hampir 2 hari lagi 1,5 bulan. Tapi ya syukur semua perjalanan itu karena kita tempuh sesuai prosedur hukum. Sesuai dengan prosedur pasal 79 KUHP yang baru dan pasal 83 KUHP yang baru. Tidak ada yang kami langkahi. Bahkan 3 pelapor selain Pak Joko Widodo pelapor dan tiga pelapor lain, kami juga sudah lakukan kesepakatan untuk perdamaian. Dan tentu didukung dengan rekanku Andi Aswan. Kalau Andi Aswan ini saya sebut orang Solo sekarang ya, bukan orang Makassar. Orang Solo sekarang dia. Jadi rekan-rekanku hari ini, maaf sudah menunggu, kami bukan tidak mau kompet menjelaskan semuanya, tapi kami hargai DIR waktunya tidak ada hari ini. Sudilah kiranya rekan-rekanku semua, tambah besok lain lagi ya, mainstreamnya panggil lagi, agar saya jelaskan sesuai dengan apa yang kudapatkan hari ini. Sudah di tangan saya. Sudah ditandatangan dan sudah diserahkan ya? Aku tidak mau tanya, pokoknya udah di tangan saya. Artinya apa? Ya. Ayo, yang sudah di tangan saya. Sudah diterima. Tapi kami tidak mau clearkan detailnya tentang apa. Tapi yang jelas sudah resminya. Final lah hari ini. Maaf jika aku mendahului saking semangatnya. Ya. Jadi kita lihat. Sebenarnya gambarannya gampang. Lihatlah wajahnya Risman sekarang. Segarkah atau tambah runyem? Tidurnya dia. Yang tidak tidurnya aku. Jadi oke. Rekan-rekan sekalian, mungkin itu dari saya. Secara singkatnya, apakah rekan Andi atau Risman duluan? Silakan, rekan Andi duluan. Ya. Karena dia mau ke Kompas TV juga. Ya, pertama-tama kita ucapkan terima kasih yang luar biasa ya kepada pihak kepolisian, terutama Polda Metro Jaya, seluruh penyidik Kapolda Metro Jaya. Ya, kita lihat setahun ini ya kita berjibaku dan sebagainya, dan kita melihat bahwasannya dengan adanya KUHP baru itu yang mengedepankan namanya restoratif justice ini sudah terpenuhi dengan baik ya. Yang dikatakan tadi Bang Jamada ya, besok itunya press conference-nya itu menunggu dari Pak DIR ya. Ya kalau kita lihat wajah-wajahnya ini kita semuanya sumringah semua, artinya sudah menggambarkan seperti apa hasilnya. Jadi besok kita bertemu lagi ya, nanti kita press conference secara bersama-sama dan penjelasan ini, dan juga kita berharap memang dalam minggu ini sudah ada
pelimpahan dan bisa akhir bulan ini sudah ada P21 ya untuk yang dua ini roti T5 ya, dan juga akan menyusul juga kan nanti yang klaster 1 itu. Jadi ya kalau dikatakan oleh mereka itu tidak akan ada namanya SP3 tanda tangan, ya Roy kau lihat sendiri ya Roy, bukannya responnya sekarang udah bisa tidur nyenyak gitu ya. Jadi intinya adalah apapun yang telah dilakukan, kita apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini para penyidik di Polda Metro Jaya, dan terima kasih kepada Pak Kombes Iman sebagai Dir Tipidum Polda Metro Jaya. Bang, ini Bang, tadi kan Abang sudah sebut, Abang Rismon sudah bisa tidur nyenyak gitu. Ya. Berarti artinya di sini SP3-nya sudah keluar ya Bang? Sudah clear gitu Bang, di SP3 kasus ini. Resminya besok ya, kita nggak mau mendahului ya. Resminya besok. Ini nanti gimana ini tadi? Berarti sebetulnya sudah dipegang, cuman di... Pokoknya resminya besok aja. Resminya besok, kita tidak boleh mendahului direktur. Kita hargai Dir ya. Akan ada kemungkinan untuk tersangka lain diberikan SP3 juga nggak, Pak? Untuk itu, kalau kita berharap apakah akan ada SP3, apakah mereka mengajukan RJ? Kalau mengajukan RJ dan mungkin Ya, kalau melakukan mengajukan RJ ya tergantung dari Pak Jokowi, tergantung dari 3 yang lain, ya kan? Kalau itu diterima ya pasti akan dilanjutkan, kan begitu. Kalau tidak diterima ya sudah, siap-siap aja nanti kita bertarung di pengadilan. Itu aja, ya. Yang lebih baik nggak usah lah majuin RJ, menurut saya. Capek juga kita ngeliat. Malah kita di plot twist terus gitu, ya untuk itu. Kita lihat aja nanti di pengadilan tuh, begitu Mbak. Soal JK. Ya. Respon kali ya, orang ya. Harus mana aja. Ada yang menjelaskan. Apa Pak Yusuf Kala? Iya. Itu nanti dulu. Nanti nggak usah itu. Nah, pertama saya ingin mengklarifikasi banyak isu di luar sana bahwa saya menerima miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang mengatakan 50 miliar ya. Saya tepis itu karena semua RJ ini itu berawal dari inisiatif saya, riset saya yang melibatkan 3-4 variabel yang merupakan research ongoing. Jadi ini adalah inisiatif saya. Coba bayangkan, saya meminta maaf, terus saya dikasih maaf, malah saya mau dikasih duit. Itu logikanya di mana? Justru saya yang seharusnya memberikan ganti rugi kepada Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi ternyata dengan Mas Wapres tidak mau menuntut saya dengan materi tersebut. Itu ya yang perlu saya luruskan tentang isu di luar sana melibatkan uang. Tidak ada. Kita hanya koordinasi lewat inisiatif saya berhubungan dengan penyidik di Polda Metro Jaya dan Bang Jahmada Girsang, dan dukungan dari Kak Eli Daneti dan Bang Andi Aswan, semua cuma itu. Jadi ini inisiatif, jangan dibawa-bawa tentang duit ya, karena kalau mereka berpikir tentang duit berarti otaknya duit dong kan gitu. Ya. Nah yang kedua yang saya ingin luruskan ya, jadi ini buku Jokowi's White Paper ya, Jokowi's White Paper ya, sebagai peneliti itu harus bebas, peneliti itu harus independen tanpa bias, ya kan? Jangan sudah tahu bahwa pada saat apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama saja ya dengan filter sederhana itu sudah kelihatan kok watermarks maupun embossnya, dan itu ada juga konsisten ketika gelar perkara khusus di 15 Desember 2025. Jadi kalau kita peneliti tanpa ada kepentingan politik, maka dia harus siap salah. Tetapi kalau ngeyel, bersikeras, tentu kita curigai ada motif politik. Nah, di sini ada 700-an buku halaman ya di buku ini. Tulisan Pak Roy kan hanya 49 halaman. Nah, inilah yang saya katakan ya, 49 halaman ini yang pertama, inilah yang merupakan tulisan Pak Roy Suryo, di mana di dalamnya tidak ada ilmiah sama sekali. Kalau kita lihat jejak digital atau jejak penulisan buku ataupun jurnal Pak Roy Suryo kan memang nggak ada ya, baik Google Scholar, Scopus dan lainnya. Jadi janganlah sesatkan publik Pak Roy Suryo, hentikan itu. Di dalam 49 halaman itu tidak ada juga 99,9% palsu itu, tidak ada variabel, tidak ada pengukuran, tidak ada metode apapun. Jadi itu jangan sesatkan publik
ya, bahwa Anda itu seolah-olah menyatakan kebenaran. Tetapi kalau Anda bersikeras, ya sudah kita jumpa di pengadilan. Tetapi saya tantang selalu ya pihak sebelah, coba berikan ini 49 halaman ini kepada para ahli lain yang independen. Apakah ini ilmiah tulisannya Pak Rosuryo, atau apakah ini hanya politisi yang mengaku-ngaku peneliti? Ini yang paling bahaya. Kalau saya saja yang mendalami sebanyak 400 halaman ini, 80 halaman ini aja bisa mengaku salah, dan itu bisa kita verifikasi nanti dengan ahli-ahli lain. Kenapa mereka bersikeras? Makanya saya bilang ya, kalau ini memang mau dilakukan, mau diteruskan ya, hoax 99,9% palsu ini, maka saya duga ini ada motif politik yang sangat kuat. Karena 49 halaman ini kan nggak ada ilmiahnya, tidak ada ilmiahnya sama sekali. Rekan-rekan wartawan bisa membaca atau memberikan kepada ahli lain yang independen. Ya, di sini banyak ahli di Jakarta ini dari UI, universitas swasta yang lain. Berikan aja ini 49 halaman ini. Apakah Rosuryo itu ilmiah atau cuma jargon-jargon 99,9% yang sekarang? Bahayanya itu dipercaya publik loh. Dari TV ke TV bisa 2-3 kali sehari dia menyatakan jargon itu terus tanpa pernah diverifikasi oleh ahli lain. Ya, sementara saya siap untuk mengkoreksi ini. Karena apa? Kebenaran ilmiah itu harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada korban ya, keluarga korban, Pak Jokowi dan keluarga, tetapi juga kepada publik. Ini pembelajaran supaya hasil ilmiah ini lagi nanti jangan dipolitisir. Jangan dipolitisasi semena-mena, bahwa ketika Anda mengkoreksi hasil penelitian Anda, langsung mereka berlomba-lomba melabel pengkhianat tanpa ada penjelasan metodologi ilmiah apapun, langsung dilabel. Apalagi ada tuduhan-tuduhan dapat duit puluhan miliar sampai 50 miliar. Itu sangat tidak bertanggung jawab ya. Terus kemudian ini Dokter Tipa 160 halaman. Biarkan dia mempertanggungjawabkan ya, karena ini bukan bidang saya. Tentu yang menilai adalah ahli lain ya, neuropolitika atau neuroscience. Tetapi ya, yang pasti ini 480 halaman tulisan saya. Ini Bu Tipa, ini akan dinilai oleh ahli lain apakah ilmiah atau tidak. Dan yang pasti tulisannya Pak Rosuryo 49 halaman ini yang diberikan kepada saya melalui hanya WA messages. Ini bukan tulisan seorang peneliti. Ini adalah tulisan seorang politisi yang mengaku peneliti. Ini harus kita sudahilah. Ya, jargon-jargon itu kita sudahi. Ya mungkin yang paling bermartabat di pengadilan nanti. Kan banyak ahli nanti dihadirkan ya. Kalau saya ya nggak tahu apa yang diminta. Oleh karena itu, rekan-rekan ya media, hati-hatilah ketika Anda mengundang narasumber dengan jargon-jargon 99,9%, seharusnya kalian sebagai televisi ataupun media yang netral, itu tanyakan kepada ahli lain, berikan tulisannya Pak Rosuryo, baru adu mereka, gitu loh. Apakah itu ilmiah? Jangan diterima begitu saja, karena apa? Itu kebohongan publik yang diulang-ulang ribuan kali, seolah-olah itu menjadi kebenaran. Kan begitu? Ya, gitu. Sekarang klarifikasi saya tentang laporan Pak Yusuf Kalla. Ya. Jadi rekan-rekan media, bahwa video tersebut pernah saya jelaskan dalam kanal YouTube saya, The Liga Academy. Apa yang dilaporkan oleh bahan laporan oleh Pak Yusuf Kalla itu merupakan video editan hasil rekayasa AI yang bersumber pada sebuah video saya di YouTube Liga Academy. Di situ saya video tersebut adalah video yang saya rekam tanggal 11 Maret 2026 tentang kajian ilmiah saya, temuan baru saya untuk mengkoreksi ini. Jadi itulah yang dipakai. Nah, pada 11 Maret itu, satu hari menjelang saya ke Solo menjumpai Bapak Joko Widodo dan keluarga. Ya, jadi itu adalah produk AI. Produk AI, saya katakan, saya adalah korban dari produk AI. Oleh karena itu, ya Mabes Polri, karena itu sudah dilakukan laporan terhadap Mabes Polri, ya harus mencari tahu, ya, menjejak secara forensik digital siapa yang mengupload, siapa yang pertama kali membuat. Nah, itu kan ditanyakan, karena apa? Metadatanya kan sudah kelihatan, nanti ada device-nya pakai apa, terus metadatanya, tool AI-nya bagaimana,
bagaimana dia diproduksi dan lainnya. Jadi oleh karena itu ya kami cukup menyesalkan tidak adanya apa itu Bang, ketelitian ya Bang, yang ketelitian yang due diligence dari pihak yang melaporkan. Oleh karena itu ya saya sebagai korban dari video AI dan ribuan di berbagai platform tentang saya sekarang itu dijadikan ini ya, bahan video saya itu dijadikan rekayasa AI, maka saya sebagai korban tidak bertanggung jawab terhadap isi informasi visual maupun audio ya yang ada di dalam video AI tersebut. Jadi karena saya korban dan saya tidak terkait apapun ya tentang produksi video AI tersebut, maka yang membuatlah yang mempertanggungjawabkan, yang mengklarifikasi informasi audio visual yang ada pada video AI tersebut. Gitu. Terima kasih. Oke, jadi rekan-rekan, karena rekan Hadi mau jalan dan kita juga sudah Besok mau ya. istirahat. Besok Ya. Resminya besok. Besok Nah, resmi ya? jadi saya simpulkan biar ada juga nggak bertanya-tanya bahwa SP3 itu sudah final. Saya sampaikan, cuman kami hormati Pak Direktrimum maksudnya untuk menyampaikannya secara resmi besok. Mungkin sebentar konferensi dalam, kemudian kami lanjutkan konferensi sini. Kami akan undang rekan-rekan kami seperjuangan, ya. 3 pelapor lainnya, rekan Andi, ya, dan yang lain-lain juga kita undang untuk berbicara bersama-sama di sini untuk menyambut SP3-nya Rismon Hasihol Sianipar. Jadi kami sebenarnya mau menjelaskan semua, tidak ini karena banyak ada 4 surat, tapi biarlah Dir besok memulainya, baru kami lanjutkan. Persis seperti mau ke Solo. Jadi mau ke Solo kemarin tanggal 11 juga begitu Dir membuka, lantas kami menjelaskannya. Saya sambung lagi mengenai laporan Pak JK ya. Sebenarnya kami bukannya tidak merespon. Saya ke media, Kompas, kemanapun itu sudah memberikan catatan bahwa kami tunggu saja dan kami akan melihat apa yang terjadi di sana. Ya, tapi kami lihat untuk sementara ini karena klien saya ini kan ahlinya di bidang itu. Jadi sebenarnya kita sudah tahu bahwa itu benar-benar AI 100% lah katakan. Kita lihat, kita tunggu nanti dari Barreskrim apa. Nanti kalau itu tiba-tiba SP2HP atau SP3 atau apapun namanya, kami akan berpikir. Karena nama klien saya ini disebut udah mungkin jutaan kali di media-media. Menyebutkan bahwa dia mengatakan itu. Sejujurnya tidak ada. Jadi posisi sekarang, posisi klien saya dirugikan. Tapi gitu rekan Andi. Tapi kita no comment dulu. Karena Pak JK juga sekarang ditimpa 17 laporan. Perkara yang lain, kita no comment lain. Kita yang bicara yang berhubungan dengan kita aja. Ya, jadi no comment lah Mas Haji. Saya kira saya udah Besok. Bang, apa sih yang membuat proses Bang Rismon ini lebih lama dibandingkan dua Besok aja, besok. sebelumnya Pak Damai? Oke, itu besok aja ya. Besok. Aku detailkan besok ya. Aku detailkan besok ya. Nah, detail besok ada detail. Ya, aku detailkan besok kenapa. Sebenarnya nggak lama, cepat. Nah, Nanti saya jelaskan kenapa. Pak Damai dan Pak Egi kan nah itu langsung ini aja Mas. Ini jadi ini case-nya beda. Besok aja Baik, itu baik. lebih jelas. Oke rekanku ya, jadi Oke. sampai besok datang lagi ke sini Ya. persis jam 1 kita. Jam 1 kita. Udah Saat ada intinya podcast ya. SP3 final ya Bang ya. Oh, besok aku finalkan, aku bacakan pun sama kalian. Tapi sekarang maaf ya, aku tidak mau melangkahi Bir Iya. yang sudah memberikan. Cuma Bir dipanggil ke satu tugas yang tidak bisa tinggal sama sekali. Ya. Oke, saya kira Oke, Pak Elida Cukup ya, makasih ya. Ya. Sampai ketemu besok kita. See you. Makasih. Makasih. Good luck di Kompas. Di dalam digital forensik yang paling penting adalah provenance atau originalitas dari sumber. Nah, kalau sumbernya saja di YouTube saya tanggal 11 Maret di YouTube Baliga Academy, terus ya jelas saya tidak terkait apapun, saya tidak membuat, tidak memproduksi, tidak apa. Apalagi mengatakan di dalamnya. Makanya dalam digital Kamera, forensik Bang. itu yang paling penting adalah Kamera originalitas. depan. Sini, Bang. Depan. Provenance. Provenance kata benda. Artinya apa? Keotentikan, keaslian dari sumber yang dibuat itu. Oleh karena itu, segera tangkap orang yang membuat. Selama proses Bang pada saat dulu masih dituduh sebenarnya berarti tidak pernah ada komunikasi dengan Pak JK ya?
waduh, siapalah saya bisa berkomunikasi dengan Pak JK. Pak JK adalah bapak bangsa. Siapalah saya kan cuma rakyat jelata. Dalam segala macam pembicaraan saya tidak pernah menyebut satupun elit politik. Ya, satupun elit politik, elit bangsa ini. Ya. Jadi oleh karena itu, karena saya sudah pastikan originalitas itu yang merupakan faktor utama dalam digital forensik, originalitas atau provenance dibilang, ya maka saya tidak bertanggung jawab untuk mengklarifikasi isinya. Biarkanlah yang membuat itu bertanggung jawab. Oke, jadi untuk Pak JK besok ya rekan-rekan, besok saya detailkan Terima kasih, Pak. apa aksi kita untuk Pak JK. Oke, terima kasih ya semua.